50万而已。看屁呀、看这个。 Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Ah Cheng. Ah Cheng adalah seorang penagih hutang yang terkenal cukup di luar Nurul dalam menjalankan aksinya. Dirinya selalu melakukan intimidasi pada nasabah yang selalu menunda membayar dengan cara yang berbeda. Namun dirinya memiliki hati yang lembut pada nasabahnya. Ia juga selalu memberikan uang pada saat nasabahnya mengalami kesulitan. Seperti hari itu, Ah Cheng menagih seorang biksu yang tidak bisa membayar hutangnya karena uangnya digunakan untuk mengobati anaknya yang sakit sejak kecil. Walaupun Ah Cheng mengajaknya untuk berduel saling memukul mangkok abu jenazah di kepala masing-masing, namun biksu itu tetap tidak bisa membayar. Hingga akhirnya Ah Cheng tidak menagihnya, malahan ia memberikan uang untuk pengobatan anaknya yang sakit. Tidak jarang beberapa orang memberikan bingkisan untuk Ah Cheng karena kemurahan hatinya. Setelah seharian Ah Cheng berhasil menagih hutang beberapa orang, ia kemudian menyetor. Namun saat itu, bosnya yang bernama Nyonya Sai mendengar jika uang setoran Ah Cheng kurang. Ia pun marah pada Ah Cheng karena selalu memberikan kompensasi pada nasabahnya. Ah Cheng mengatakan dengan sejujurnya, jika salah satu anak nasabahnya sedang sakit, ia pun memberi diskon. Singkat cerita, Nyonya Sai pun memberikan perintah untuk menagih hutang pada nasabah yang sedang dirawat di rumah sakit. Ah Cheng dan anak buahnya pun menemui nasabahnya yang ternyata sedang koma. Dan tidak lama kemudian muncul gadis yang merupakan anak dari nasabahnya itu. Seketika dunia Ah Cheng berhenti. Ah Cheng terpesona dengan gadis itu. Gadis itu bernama Hao Ting. Setelah beberapa saat, Ah Cheng pun kembali ke persoalan menagih hutang. Ah Cheng juga memberikan perjanjian hutang ayahnya sebelumnya. Pada awalnya, Hao Ting menolak untuk membayar karena memang tidak memiliki uang. Namun pada akhirnya ia menuruti dan membuat perjanjian hutang yang baru. Ah Cheng juga memberikan diskon. Saat itu Ah Cheng juga mengetahui jika Hao Ting bekerja sebagai teller di salah satu bank swasta di Vietnam. Di hari berikutnya, terlihat Ah Cheng memperhatikan Hao Ting yang tengah sibuk bekerja. Ia juga terus mengikuti kemanapun Hao Ting pergi, bahkan saat pulang tanpa sepengetahuannya. Hingga di suatu malam, Ah Cheng menghampiri Hao Ting yang sedang makan. Ah Cheng menawari sebuah pekerjaan, di mana Hao Ting bisa mendapatkan cukup uang dengan mudah untuk melunasi hutang. Namun Hao Ting mengabaikan dan meninggalkan Ah Cheng begitu saja. Keesokan paginya, Ah Cheng yang tinggal bersama abangnya tengah menyaksikan abang dan istrinya itu bersih tegang. Dan di saat itu dirinya mendapatkan sebuah saran. Jika dengan perempuan kita hanya perlu meminta maaf walaupun tidak melakukan kesalahan. Ah Cheng pun segera pergi untuk menemui Hao Ting. Ia pergi menggunakan kendaraan umum yang dikemudikan ayahnya yang merupakan sopir bus kota. Ah Cheng menemui Hao Ting yang sedang bekerja dengan mengambil semua nomor antrian di teller. Ah Cheng mengutarakan maksudnya dan meminta maaf. Namun Hao Ting mengacukannya dan terus menekan nomor antrian berikutnya, yang juga sudah diambil Ah Cheng. Hingga Hao Ting memanggil manajernya, namun manajer itu merangkul Hao Ting dan seketika membuat Ah Cheng marah dan terjadilah keributan di bank itu. Hao Ting melapor pada polisi dan mengatakan kejadian sebelumnya, namun hal itu tidak bisa menahan Ah Cheng. Di malam harinya, Ah Cheng mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah kotak checklist bergambar mirip dirinya dan menunjukkan pada Hao Ting yang sedang sarapan keesokan paginya. Ah Cheng menjelaskan jika Hao Ting bersedia berkencan dengannya, maka kotak di kertas itu akan diceklis dan jika kotak di lembar kertas itu sudah penuh, maka dirinya tidak perlu membayar hutangnya. Namun tetap saja Hao Ting menolaknya. Hingga di suatu malam Hao Ting mendapatkan tagihan rumah sakit terbaru dan tagihan sebelumnya yang belum dibayar. Hal itu membuatnya sangat cemas. Kemudian ia mencoba mencari pinjaman pada semua saudaranya. Namun jawabannya sama, jika mereka tidak bisa meminjamkan uang padanya. Saat itulah Hao Ting menghampiri Ah Cheng dan setuju dengan tawaran Ah Cheng untuk berkencan dengannya di setiap satu kotaknya dan jika kotak itu penuh, hutangnya pun akan lunas.
Di setiap harinya, Houting menemani Aceng untuk makan dan kotak checklist semakin banyak terisi. Hingga di suatu hari, Houting menyaksikan ayahnya sedang dibersihkan oleh Aceng yang sedang bucin banget dengan dirinya. Di sore hari saat Houting pulang bekerja, ia menyaksikan Aceng tengah marah di sebuah toko milik nasabah yang memiliki hutang dengan Nyonya Sai. Namun sebenarnya Aceng sedang menyelamatkan pemilik toko itu yang tengah ditagih dan diamu oleh anak buahnya tanpa sepengetahuannya. Houting pun pergi meninggalkan keributan itu begitu saja. Lalu Aceng yang marah karena anak buahnya menagih tanpa sepengetahuannya pun mengadu pada Nyonya Sai. Namun pada akhirnya Aceng terdiam karena Nyonya Sai mengancam akan menagih pinjaman yang diberikan pada abangnya untuk barber shop yang sempat akan bangkrut. Di hari berikutnya terlihat Houting sangat terkejut menyaksikan ayahnya yang tidak ada di ranjang rumah sakit. Dan kemudian perawat memberitahu keberadaannya. Kemudian ia menghampiri ayahnya yang ternyata dibawa oleh Aceng untuk menikmati matahari pagi. Houting membawanya masuk dan saat itu ia membatalkan kesepakatan untuk berkencan agar hutangnya lunas dan Houting berniat akan melunasinya bersama bunganya. Hal itu membuat Aceng terkejut dengan keputusan Houting dan ia pun patah hati. Beberapa hari kemudian, Aceng yang sakit hati dengan setengah sadar menghampiri Houting di rumah sakit sembari mengatakan jika dirinya tidak mencintainya. Namun saat di kamar terlihat Houting sedang berkemas. Saat itu juga Aceng pun tersadar, ternyata ayah Houting telah tiada. Aceng pun dengan sigap menyiapkan segalanya dan memanggil semua teman-temannya untuk hadir di acara pemakaman ayah Houting. Aceng menemani Houting mengantarkan abu almarhum ayahnya ke tempat terakhir. Setelah acara selesai, Aceng membantu Houting membawa semua perlengkapan ke rumahnya. Hingga kemudian Houting mengucapkan terima kasih dan memberikannya minum. Aceng pun pamit pulang. Keesokan harinya terlihat Aceng memberikan suplemen pada ayahnya yang sedang bekerja. Ia juga mengantarkan makanan dan vitamin untuk Houting yang sedang sibuk bekerja. Di saat itulah Houting mulai merespon dan sedikit bercanda dengan Aceng setelah sekian lama menjadi kulkas 2 pintu yang sangat dingin. Houting juga mengajaknya kencan saat istirahat siang. Saat itulah Aceng mendapatkan ciuman untuk pertama kalinya dari Houting. Kini mereka merupakan sepasang kekasih yang sangat bahagia. Hingga Houting mengutarakan keinginannya pada Aceng ingin membuka toko susu sapi murni. Di suatu malam terlihat Aceng penuh luka menghampiri Houting yang sudah menunggu di sebuah restoran untuk merayakan hari jadinya. Aceng terluka cukup serius dikarenakan sebelumnya terlibat baku hantam saat menagih hutang. Saat itu Aceng mengatakan pada Houting akan berhenti menjadi penagih hutang dan akan membuka toko susu bersama Houting. Di suatu hari terlihat Aceng mengatakan pada Nyonya Sai jika dirinya akan mengundurkan diri menjadi penagih hutang. Di hari berikutnya Aceng dan Houting mengunjungi perusahaan properti. Mereka berniat untuk menyewa toko, namun harganya cukup mahal. Aceng meminta Houting untuk kembali ke kantornya dahulu karena dirinya ada sedikit keperluan. Setelah Houting pergi, Aceng pun kembali menemui sales properti itu dan mengacak-acak kantornya hingga kemudian sales itu menunjukkan sebuah lokasi yang cukup strategis karena beredar rumor akan dibangun bioskop. Hal itu membuat Aceng kembali bergabung dengan Nyonya Sai untuk mencari tambahan mengumpulkan uang. Namun Nyonya Sai meminta Aceng membawa semua uang yang dimilikannya untuk menggasak target yang sangat besar di sebuah tempat judi. Sesampainya di rumah, Aceng memberikan sebuah daftar denah toko pada Houting. Ia meminta Houting untuk memilih mana yang menurutnya bagus. Singkat cerita, di hari berikutnya, Aceng yang kembali bergabung dengan Nyonya Sai membawa uang tabungan dan asuransi ayah Houting di tempat perjudian. Sementara di sisi lain, Houting mendatangi kantor properti untuk melakukan transaksi sewa toko yang mereka inginkan dan Aceng akan menyusulnya. Terlihat Aceng menukar semua uang dengan koin. Kemudian ia berniat menelpon Houting, namun tidak ada sinyal. Beberapa saat kemudian terjadi kerusuhan di tempat judi itu dan menargetkan Aceng. Aceng dan beberapa orang bertopeng melakukan baku hantam. Orang-orang bertopeng itu mengesak uang milik Aceng, dan Aceng berhasil membuka topeng salah satu orang-orang itu yang ternyata adalah Manggo yang merupakan anggota Nyonya Sai. Houting pun akhirnya pulang setelah tidak mendapatkan kabar dari Aceng. Begitu juga dengan pemilik toko. Saat Houting pulang ke rumah, ia melihat Aceng penuh luka.
Kemudian ia menanyakan uangnya karena dirinya akan kembali keesokan paginya bertemu pemilik toko. Namun dengan gamblangnya Aceng mengatakan jika uang itu telah lenyap. Aceng mengaku membawa uang itu untuk berjudi. Saat Hao-ting mengajaknya pulang menyelesaikan masalahnya di rumah, Aceng menolaknya. Hao-ting pun menahan amarah dan pergi meninggalkan Aceng dengan hati kecewa penuh air mata. Beberapa saat kemudian Aceng terlihat menghabisi polisi patroli yang menegurnya dan meminta KTP milik Aceng. Hal itu membuat ia dipenjara. Beberapa bulan kemudian Aceng dibebaskan dengan bersyarat. Tanpa membuang waktu, Aceng langsung menemui Nyonya Sai untuk mendapatkan uangnya. Terlihat Aceng menemukan keberadaan Nyonya Sai yang ternyata menjadi caleg. Ia meminta uang itu, namun nasi kotak yang diberikan padanya. Setiap hari Aceng selalu memperhatikan Hao-ting dari kejauhan. Terlihat di hari berikutnya Aceng menghancurkan posko pemenangan Nyonya Sai. Ia hanya meminta uang miliknya yang dirampas saat itu, sembari menghidupkan tabung gas dan bersiap mematikan api di depan Nyonya Sai. Hal itu ia lakukan karena ia memiliki hidup yang tidak lama. Hal itulah yang membuat Aceng dibebaskan lebih cepat, karena mengalami trauma di kepala dan mengakibatkan dirinya sering mimisan. Dirinya dibebaskan untuk melakukan pengobatan. Hal itu berhasil membuat Aceng mendapatkan uangnya. Kemudian di malam harinya Aceng berniat mengembalikan uang itu pada Hao-ting. Namun Hao-ting menolaknya dan meninggalkan Aceng begitu saja. Saat itu juga Aceng mendapatkan telepon di mana ayahnya sering kabur dari rumah untuk bekerja saat malam. Kemudian Aceng membawanya pulang. Namun saat di rumah Aceng marah dengan abangnya karena ayahnya diminta untuk bekerja sampingan melipat kotak. Setiap hari Aceng selalu memperhatikan Hao-ting dari kejauhan hingga saat malam dirinya memperhatikan Hao-ting yang sedang bekerja dengan seorang pria. Terlihat dirinya meneteskan air mata. Namun saat itu Aceng jatuh tak sadarkan diri. Aceng dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah Aceng sadar dan mengetahui yang membawanya adalah Hao-ting, ia pun kabur. Dan saat Hao-ting kembali dirinya diberitahu jika Aceng pergi ke terminal bus. Hao-ting pun menyusulnya dan sesampainya mereka bertemu lalu berpelukan melepas rindu. Kini Hao-ting merawat Aceng yang sudah semakin tidak berdaya dengan kondisinya yang kian kritis. Dan pada akhirnya Aceng pergi selamanya. Selain Hao-ting, ayah Aceng merasa sangat terpukul dengan kepergian anaknya dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you!